Lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan SD, itu kan sebenarnya hanya mindset kita aja lah. Kalau kita masih mau belajar, ya belajar aja gitu loh, nggak peduli lulusan apa gitu loh. Saya pun kalau nerima tim untuk yang kerja di Slab Design atau di studi-studi saya itu, saya juga jarang tuh ngelihat dia lulusan mana gitu. Yang penting portofolio sih nah, menurut saya. Portofolionya sesuai nggak dengan yang kita cari gitu loh. Karena terkadang tuh pikiran aja sih yang bikin susah untuk berkembang itu pikiran kita. Kekhawatiran kita yang nggak beralasan. Jadi maju mundur gitu. Iya nggak ya? Iya nggak ya? Iya aja dulu nggak apa-apa. Kalaupun itu rugi, jadikan ruginya itu adalah biaya yang kita harus bayarkan untuk belajar. Oke, sekarang lanjut ke sambatan selanjutnya. Pengen punya remote job full WFH terus stay di Sragen terus capek onsite. Nah, yaitu udah nggak perlu dipertanyakan sebenarnya ya, karena udah banyak banget platform-platform yang teman-teman bisa pakai supaya bisa dapetin remote job ya, kayak Upwork kayak gitu. Saya kenal sama Mas Eko, dia bikin kelas-kelas untuk remote working. Nah, itu bisa jadi salah satu referensi ya kalau teman-teman mau belajar remote working kayak gitu. Sudah umur, kreativitas berkurang, bener nggak? Wah, ini pertanyaannya udah mengarah ke bapak-bapakan ini. Sudah umur kreatif berkurang, bener nggak? Terus ada juga obat sakit boyok yang ampuh apa Om? Ini dua pertanyaan yang berkaitan dengan usia dan berurutan. Kalau sudah umur kreativitas berkurang, bisa jadi sih. Tapi mungkin bukan soal bukan soal kreativitasnya, tapi mungkin karena nggak terasah terus ya. Jadi sebenarnya kreativitas itu bisa sampai tua, bahkan kan kita tahu ya banyak orang-orang yang bergerak di agensi atau di perusahaan-perusahaan kreatif digital yang ternama dan lain sebagainya. Mereka tetap terus produktif kan sampai tua gitu. Tapi sifatnya mungkin lebih ke konseptor atau penggagas atau founder atau dia sebagai pengarah gitu loh. Jadi dia nggak lagi terjun ke hal-hal teknis tapi lebih ke hal-hal yang strategis. Ya, tetap aja kreatif kan. Dia menggagas sebuah ide, sebuah konsep, itu malah justru yang the next level ibaratnya seperti itu gitu. Jadi bukan soal kreativitas dalam berkarya harus desainnya menarik, kelihatan keren dan lain sebagainya, bukan soal itu doang ya kalau kita ngomongin kreativitas. Kreativitas itu kan luas ya gitu. Nggak hanya sekedar soal visual bentuknya seperti apa, dilihat bagus atau menarik dan lain sebagainya, tapi juga lebih ke cakupan yang lebih luas lagi, yaitu soal konsep dan juga lebih itulah kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu tergantung masing-masing, dan kalau terus ya, akhirnya jadi ngantuk, jadi sakit-sakitan, jadi itu mungkin teman-teman kurang olahraga aja. Yang tadi ngomong obat boyok sakit boyok itu yang ampuh apa? Ya coba aja obat-obat herbal. Saya masih pakai obat herbal, alhamdulillah kemarin sempat nemu dan manjur sampai sekarang. Oke, lanjut. Pengen jualan font tapi bingung belajar bikin font di mana, Mas? Sementara saya freelancer yang tidak mengenyam bangku kuliah. Jangankan kuliah, sekolah hanya tamatan SMP mau bergaul pun saya tidak pede, jadi minim wawasan. Wah, ini memang kurang bergaul sih kayaknya. Soalnya saya punya banyak teman-teman yang dia sendiri nggak punya background desain, tapi akhirnya bisa ngedesain dan bisa bikin font dan jualan font dan sekarang hidup dari font. Bahkan sampai bisa bangunin rumah buat orang tuanya, bisa ngumrohin dan lain sebagainya kayak gitu. Bahkan ada yang naikin haji orang tuanya. Ada dari font yang sebelumnya dia bekerja sebagai pekerja lapangan PLN loh, nggak kepikiran kan. Terus lulusan SMA banyak juga sih lulusan SMA yang nggak kuliah. Kalau lulusan SMP kurang tahu ya. Saya nggak terlalu nanya soal terlalu lebih dalam detailnya. Cuman gini loh, lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan SD itu kan sebenarnya hanya mindset kita aja lah. Kalau kita masih mau belajar, ya belajar aja gitu loh. Nggak peduli lulusan apa gitu loh. Saya pun kalau nerima tim untuk yang kerja di Slab Design atau di studi-studi saya itu, saya juga jarang tuh ngelihat dia lulusan mana gitu. Yang penting portofolio sih menurut saya. Portofolionya sesuai nggak dengan yang kita cari gitu loh. Nah, jadi belajar bingung di mana gitu, itu juga bukan relevan lagi ya. Karena
sekarang udah banyak banget informasi yang udah ada di internet ya kan. Dan kalau untuk khusus belajar font itu ada grup namanya grup belajar bikin font atau Belfont. Itu anggotanya mungkin sekarang udah puluhan ribu kali ya. Saya udah lama nggak ngecek. Dulu saya yang bikin, alhamdulillah atas izin Allah bersama teman-teman untuk menjadi sebuah wadah di mana teman-teman yang ingin fokus belajar font itu bisa bertukar ilmu, bertukar tips dan trik dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah teman-teman, itu berdiri sejak 2016-an kalau nggak salah. Terus 2017 mulai rame, terus akhirnya mulai berkembang dan sekarang di Dafont sendiri itu yang terdata font designer itu ada 10.000 lebih, Masya Allah. Ya atas izin Allah ya, bukan itu karena saya yang bikin grup Belfont terus jadi gitu, enggak, itu menjadi salah satu wasilah aja. Tapi semua atas izin Allah dan kita hanya berusaha untuk membuat sebuah media di mana di situ menjadi pertukaran ilmu yang teman-teman bisa akses secara gratis. Semua banyak tanya jawab di situ lengkap. Teman-teman juga mau bingung tanya apa di situ juga silahkan gitu. Jadi nggak zamannya lagi harus disuapin ya. Bingung nih belajarlah apa gunanya Google sekarang kalau gitu aja masih bingung. Ada sekarang ChatGPT ya kan. Udahlah coba proaktif cari ilmu di internet tuh saking banyaknya. Dan jangan menjadikan itu sebuah excuse. Oh, saya cuma lulusan ini, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya teman. Ya, carilah teman, gitu loh. Carilah solusi dari permasalahan itu dengan jangan menjadikan itu sebuah pembenaran yang justru akhirnya jadi pembatas teman-teman sendiri. Sayang loh, ya nggak? Sama-sama makan nasi, iya, sama. Sama-sama dikasih kelengkapan panca indera, sama. Insya Allah ya normal lah ya, gitu loh. Punya akal pikiran yang bisa dipakai juga sama ya kan. Bahkan kalau ngomongin lulusan SMP ya, saya pernah punya pengalaman menarik. Salah satu tim saya di Letterhand, dia itu saat belajar bikin font, itu saat saya nerima dia sebagai tim saya. Dan tahu nggak, dia diterima saat dia masih kelas 2 SMK. Tuh, berarti apa? Lulusan SMP kan? Belum lulus SMA loh, udah kerja di Letterhand. Memang secara sketsa dia bagus, letteringnya udah kelihatan ada potensinya gitu loh. Akhirnya saya terima, terus dia bikin lettering kayak gitu sambil belajar bikin font. Alhamdulillahnya sambil dia sekolah, jadi dia tuh sekolah sampai siang, sore jam 3 bisa A1 dia masuk, sampai malam jam 9 dia baru pulang kerja gitu. Jadi saat teman-temannya semua pada dolan main kemana gitu, dia malah kerja gitu. Mulai dari sore sampai malam, setiap hari ya. Kecuali hari Sabtu sama Ahad kalau nggak salah. Nah, terus dari itu perjalanannya itu dia sampai akhirnya minta izin, Mas aku mau jualan font sendiri. Oh ya silakan nggak apa-apa, yang penting nggak konflik antara jam kerjanya. Kalau jam kerja ya benar-benar kerja. Kalau mau bikin font sendiri ya di luar jam kerja lah gitu. Oh iya Mas ya silakan. Akhirnya dia bikin sendiri, jualan sendiri, sampai hasil penjualannya itu bisa membiayai biaya masuk kuliahnya dia, bahkan sampai ongkos kuliahnya dia yang nanggung sampai lulus, sampai akhirnya sekarang buka studio sendiri dan bisa ngumrohin ibunya. Tuh, Masya Allah. Mulainya kapan? Sejak SMK kelas 2, sebelum lulus SMA, berarti lulus SMP. Tuh. Dan dia juga antusias untuk terus belajar hal-hal baru. Bahkan sekarang skillnya mungkin udah jauh melebihi apa yang dia dulu pas saat kerja bareng Letterhand ya. Jadi dia sekarang udah resign, udah buka studio sendiri, udah punya tim sendiri. Wah, keren kan? Jadi tolong jangan terstigma seperti itu, saya hanya ini, saya hanya itu, apa segala macam. Dobrak itu semua, pede aja, bismillah, ketemu, kenalan sama orang-orang baru, pengen belajar dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa mengupgrade skillnya sendiri gitu loh. Jadi jangan pernah ada alasan atau excuse yang justru itu tuh membuat teman-teman sendiri akhirnya terkungkung atas pikiran atau mindset teman-teman sendiri dengan kekhawatiran yang sebenarnya itu tuh nggak relate atau nggak beralasan. Oke, siap. Alternatif selain Fiverr Mas, mencoba menjauh dari produk Isri Will. Nah ini memang dilematis ya teman-teman, karena kalau kita mau ngomongin platform, itu nggak cuma Fiverr doang sih sebenarnya. Banyak yang platform-platform lain itu yang masih ada relate-nya sama Israel atau Zionis.
seperti Elementor itu juga dari sana. Terus kalau nggak salah dengar kemarin Canva pun juga ya. Jadi Canva itu si foundernya itu walaupun dia orang Australia tapi dia punya suami yang terus beragama Yahudi atau gimana segala macam lah gitu. Pokoknya ada kaitannya sama Israel. Terus ya kalau mau ditelusuri lagi, bahkan Google pun mereka membuat sebuah riset yang kemudian juga mensupport Israel, ya kan? Apple, ya, Apple, Windows bahkan punya kampus gede banget di Tel Aviv dan lain sebagainya. Ya repot sih kalau misalkan kita mau benar-benar meninggalkan itu semua sehingga akhirnya kita sendiri jadi nggak bisa berdaya apa-apa gitu loh. Tapi terus kemudian ada yang tanya lah, terus gimana dong? Itu kan perusahaan kita memperkaya mereka dan lain sebagainya. Ya itu platform ya kan. Tapi kan kita juga bekerja dengan klien-klien yang non Israel juga di platform tersebut kan. Itu kan hanya mempertemukan desainer dan klien. Jadi nggak serta merta kita tuh bekerja langsung ke perusahaan tersebut. Jadi yang dibedakan itu ya. Kalau kita misalkan kayak benar-benar bekerja langsung ke situ ya, dan kita tahu bahwa perusahaan itu benar-benar mendukung genosida, mendukung amunisi dan lain sebagainya untuk mensupport Israel, menghanguskan Gaza dan Palestina. Nah barulah itu kita benar-benar keluar ya istilahnya gitu. Tapi selama itu kita tidak bisa memastikan bahwa itu benar-benar kayak gitu ya susah kan kayak itu loh, dilematis itu loh. Karena perusahaan-perusahaan raksasa gede pun juga melakukan hal yang serupa untuk mendukung itu. Nggak usah ngomongin itu deh. Kita aja jualan di Shutterstock, di Adobe Stock atau di marketplace Amerika sana, kita kan kena potong ya, kena tax, ya nggak? Taxnya itu masuknya kemana? Amerika. Amerika dukung Israel nggak? Dukung. Dukungnya berupa apa? Amunisi. Amunisinya sebanyak apa? Wah, bertonton. Nah gitu loh. Terus gimana? Kita harus cabut tuh semua item-item kita yang ada di marketplace. Kita harus boykot ibaratnya marketplace sehingga kita tutup akun dan kita jadi nggak punya income apa-apa lagi dari situ. Dan terus kita bercocok tanam mungkin, atau dagang telur mungkin, atau mungkin kulaan beras, harus kayak gitu. Kan nggak serta-merta harus seperti itu juga, selama itu masih diperbolehkan. Maksudnya ini kan ranahnya masih halal-halal aja. Namanya boykot itu sebenarnya itu soal keberpihakan kita. Tapi itu tetap halal kok gitu loh, maksudnya gitu. Kalau misalkan katakanlah ada orang makan di produk-produk yang diboykot, ya kita nggak boleh ngejudge mereka juga. Wah, orang Muslim kok masih makan produk yang diboykot, nah, gitu. Masih orang Muslim kok masih dukung produk-produknya Zionis, dan kita nggak boleh ngejudge itu. Itu hanya untuk kita aja, ya. Keberpihakan kita, kalau kita memang dukung Palestina, mendukung Gaza, ya seperti itu. Tapi kembali lagi, pertanyaannya alternatif selain Fiverr apa? Mencoba menjauh dari produksi. Ya coba kita bikin website sendiri, ya kan? Bikin website sendiri, terus kita dapetin traffic sendiri dari situ. Kita nebar traffic lewat Pinterest, atau mungkin kita juga bisa lewat Behance atau Dribbble dengan menyediakan desain-desain freebies yang mana itu nanti ngedirect masuk ke website kita. Atau mungkin platform lain seperti Upwork. Nah, Upwork pun juga kena tax-nya masuknya ke Amerika juga dukung Israel lah, repot juga kan. Ya begitu teman-teman, kita tuh kayak terkungkung ya, benar-benar terkungkung di segala macam lini. Bahkan kita pakai Google Map itu, teman-teman sadar nggak? Secara tidak langsung kita menyerahkan data-data kita semuanya ke Google supaya Google itu mengintel kita, ya nggak? Jadi Google itu intelijensi, mengamati gerak-gerak kita, sesuai timeline kita, semua tuh terekam loh di historinya tuh, di Google. Hari ini tanggal ini jam segini ke tempat ini ngapain aja, ngapain aja nggak sih, tapi ke tempatnya ya, tempat itu bisa ke-track ke beberapa tahun ke belakang selama kita pakai HP ini terkoneksi sama GPS, ke-track semua. Ya gimana, ya kan? Ya akhirnya prinsipnya adalah dengan cara memikirkan seperti ini, seolah-olah prajurit atau tentara Gaza menemukan sebuah senjata dari Zionis, dan senjata itu dipakai dan untuk melawan balik, tembak gitu pasukan mereka. Ibaratnya seperti itulah ya. Karena kalau akhirnya kita full boycott, malah kita sendiri yang rugi, kita sendiri jadi nggak bisa support, kita nggak bisa mendapatkan income yang akhirnya income itu bisa kita donasikan ke orang-orang Gaza yang membutuhkan. Kan sayang ya kayak gitu.
Jadi banyak sebenarnya platform-platform lain yang non Israel, tapi Amerika pun juga ada non Israel lah, jadi repot juga kan. Banyak sih, teman-teman tinggal fokus, coba cari di internet, di YouTube, banyak banget kayak gitu. Tapi kalau mau paling aman, bikin website sendiri. Gitu. Terus nggak sambat kalau budgetnya benar, briefingnya benar, bonusnya dihitung per jam atau per revisi. Ya kalau pengennya kayak gitu ya ngomong aja sama kliennya gitu. Kan itu tergantung bagaimana kita deal-dealan sama kliennya ya. Kalau misalkan kita punya aturan main sama klien, oke, harganya deal segini ya. Terus brief guideline-nya itu kita yang ngasih. Jadi bukan minta sama kliennya mana briefnya, tapi kita ngasih kayak semacam Google Form mungkin. Silahkan diisi, ini brief guideline-nya, tinggal nanti diisi kolomnya aja supaya nanti mempercepat atau mempermudah pengerjaan. Misalkan nama perusahaan, terus tagline, terus warnanya, color preference, terus style yang digunakan, apakah itu playful atau serius, atau simple atau kompleks dan lain sebagainya. Itu kita yang bikin, nggak apa-apa. Itu supaya si klien sendiri itu juga merasa terbantu saat mau bikin brief itu, mereka juga bingung, ada guideline-nya. Terus nanti, nah itu soal briefing, budget ya kita yang nentuin kok, kita yang jualan ya kan. Kalau ditawar misalkan kita pas lagi butuh-butuh banget dan terpaksa menerima ya monggo, itu kan pilihan teman-teman. Tapi kalau misalkan kita punya punya prinsip yang kuat, kita nggak mau goyah, nggak bisa, harus gitu ya kan. Pokoknya standar harganya segitu, ya udah segitu. Kalau nggak mau silahkan cari yang lain. Nah itu bisa seperti itu. Tapi kan akhirnya itu tergantung kembali ke teman-teman masing-masing ya kan. Terus bonus hitung per jam dan lain sebagainya. Monggo kalau teman-teman bisa bikin aturan main seperti itu dan si kliennya mau, ya kenapa enggak, sampai revisinya segala macam. Nah kalau di Slab sendiri kita itu mungkin terlalu baik ya. Kita tuh sampai unlimited revision, terus juga money back guarantee kayak gitu. Jadi kalau si kliennya nggak puas, nggak apa-apa, silakan desainnya nggak usah dipakai, terus uangnya kembaliin kayak gitu. Karena kalau pada akhirnya si klien nggak puas, desainnya nggak dipakai, tapi dia udah bayar, terus kan jadi ganjel ya rasanya gitu. Kita ngambil duitnya orang yang pada akhirnya duitnya itu duit yang dibayarkan itu jadi sia-sia kan buat si klien itu. Kalau beneran yang nggak dipakai loh ya desainnya. Tapi kalau misalkan desainnya dipakai, yo DP misalkan udah DP terus ya udah desainnya mau dipakai seadanya, ya udah hangus gitu, jadi hak kita gitu kan. Tapi kalau dia nggak suka sama desainnya terus mau minta balik, nah biasanya sih kita tanya apa sih yang bikin nggak suka, kita mau kok ganti konsep kayak gitu. Silahkan kalau misalkan mau diganti seperti apa, tolong kami dikasih arahan. Nah, itu kita jadi akhirnya memberikan opsi gimana caranya supaya money back guarantee itu nggak terjadi. Dan alhamdulillah ya belum pernah terjadi, itu cuman kayak gimmick aja teman. Nah kalau unlimited revision gimana? Ya unlimited revision tuh mungkin bisa jadi senjata makan tuan kalau misalkan teman-teman jadi single factor ya. Tapi karena ini saya bekerja sebagai tim, ya akhirnya nggak apa-apa juga. Toh kan tim saya taunya datang masuk kerja, terus ada kerjaan, oh ada revisi, ya udah garap, selesai udah, terus pulang kerjakan kayak gitu ya. Jadi nggak ada baper-baperan gitu. Ya intinya dia mengerjakan apa pekerjaan yang ditugaskan di hari itu. Tapi kalau untuk masih single factor, unlimited revision itu rada berat sih, ya, memang sih. Tapi itu saya lakuin dulu waktu saya masih single factor. Unlimited revision bener-bener sampai pernah satu logo itu sampai ada 100 opsi kalau nggak salah. Itu banyak banget tuh. Sampai ada 100 opsi variasi ya. Opsi layout, apa segala macam kayak gitu. Ya namanya mencari kepuasan itu kan wajar ya kalau kayak gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana setelah si klien itu puas, bagaimana kita men-treatment klien itu sehingga bisa lanjut ke pekerjaan-pekerjaan selanjutnya, proyek-proyek selanjutnya. Nah kalau dari awal aja sudah, kalau ini kena cas gini, kalau ini kena cas ini, kalau ini wah, kliennya kapok. Mungkin saat itu bayar ya kan, tapi udah nggak mau balik lagi, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau prinsip saya sih nggak apa-apa kita kasih servis yang terbaik, yang penting klien itu masih mau repeat order ke kita, bahkan jadi partner kita kayak gitu. Sebagai klien ya kayak gitu. Oke, wah ini Mas Guru Septian Maulana.
Bisanya gambar cuma Sabtu Minggu, itu pun kalau nggak diajain family time atau touring. Wah, hidupku Masya Allah. Padahal sekali nih gambar cuma butuh berapa menit ya. Itu gambarnya wangun dan keren dan bernilai jual tinggi ya. Itu anugerah yang dimiliki Mas Septian ya. Dia berprofesi sebagai guru, benar-benar guru, ngajar di sekolahan. Dia punya murid SMA gitu. Dia sering gambar di papan tulis, gambarnya juga keren-keren. Mungkin dia ini ya kekurangan waktu untuk gambar, Masya Allah. Ya itu gimana ya, semoga makanya Mas Septian bisa tinggal bagaimana cara mengatur waktunya supaya gambarannya tetap wangun dan ya segitu loh. Ini paling cuma gimmick aja sih dia sering sambat. Terus tiwas gambar di finishing, ini bahasa Jawa sih. Udah gambar, udah di finishing, begitu dilihat kok jelek posenya, diulangi lagi gambar posenya, wah itu. Ini buat teman-teman ilustrator. Nah makanya teman-teman ilustrator itu sekarang sebenarnya sudah sangat difasilitasin banget, dibantu banget sama yang namanya AI kan. AI itu kan sebenarnya kita bisa minta request pose kayak apa, ya nggak? Kalau dulu mungkin nyomotnya dari Google Image ya, nyari-nyari pose, referensi pose dan lain sebagainya. Kalau sekarang ada AI, kenapa nggak dipakai aja AI-nya untuk mencari referensi pose yang keren gitu, atau bisa pakai ini. Yaitu ini sambatan aja sih, sambatan aja. Mungkin dia juga udah tahu untuk AI atau mungkin pakai miniatur miniatur pose itu bisa juga. Kan ada juga yang versi digital ya, versi 3D. Jadi kita bisa gerakin mobile apps-nya kayaknya ada juga sih kayak gitu. Nah, terus dari situ kan bisa jadi posenya itu bisa jadi dasar tulang dia untuk kemudian bikin karakternya itu. Dari Mas Dwi Febrianto, bingung cara mulai bangun tim dan meyakinkan diri itu gimana ya Mas? Pertama masih ragu, apakah kedepannya bakal ada klien terus atau enggak ke studio. Terus kedua, sulit banget nyari talent on-site yang bagus di kota kecil, minimal bisa pegang komputer. Di sisi lain udah nyaman sebenarnya single factor, tapi kayak nggak ada progres dan dari dulu pengen kasih dampak ke sekitar. Nah, itu bagus tuh Mas. Ya memang gini Mas Dwi, keraguan itu awalnya pasti ada. Dan itu wajar. Itu pasti ada fase-fase kayak gitu. Tapi yang perlu Mas Dwi ketahui bahwa saat kita sudah meniatkan untuk hire tim, ya itu nanti kita akan dituntut bagaimana caranya supaya mencari job lebih banyak lagi gitu loh. Jadi kayak itu tadi the power of kepepet ya kan. Kita udah bismillah komit hire full time desainer buat ngebantuin gitu kan. Terus di tengah jalan loh kok sepi. Ya udah kasih kerjaan aja lah yang bisa dikerjain. Mungkin memperbaiki portofolio untuk mancing klien-klien baru lagi, atau mungkin memperluas diferensiasi kerjaan desain mungkin dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, ya gitu loh. Itu wajar Mas, maksudnya beberapa awal itu. Tapi kalau misalkan masih takut juga mungkin bisa hire yang per project, bisa kayak gitu. Pas lagi full, cari desainer untuk di hire secara per project base gitu. Tapi kalau menurut saya sih nggak apa-apa, beraniin aja dulu, bismillah ya kan. Nanti dilihat progresnya seperti apa. Nah, kalau misalkan masih sulit nyari talent on-site, nah Mas Dwi mungkin bisa caranya dengan menyarikan kos-kosan buat tinggalnya gitu. Kalau misalkan kita tergantung sama SDM lokal, itu nggak banyak opsinya gitu loh. Makanya kalau saya buka rekrutmen lowongan, itu tuh saya buka seluruh daerah ya, jadi nggak cuma Jogja aja, seluruh daerah. Nah, nanti on-site misalkan gitu, nanti kita bantu untuk tempat tinggalnya misalkan. Kan di Slab itu ada mes ya, sekitar mungkin 6-7 orang bisa nampung sih. Tapi kalaupun itu nggak cukup, biasanya ya nanti bisa kita bantuin cariin kos. Kalau memang itu memang patut diperjuangkan ya. Di letternya juga kayak gitu. Awal-awal nyari lowongan kalau Jogja doang, wah kayaknya terbatas. Akhirnya dapat tuh orang luar Jogja gitu di Jawa Barat. Kita cariin kos awalnya gitu. Akhirnya sekarang nungguin di kantor kayak gitu. Nah, lebih enaknya memang kita punya kantor sendiri yang ada kamar-kamarnya, kita ngontrak ya, atau awalnya ngontrak. Nah, dia tinggal di situ juga gitu. Jadi kita punya studio onsite tapi ada yang nungguin.
dan orangnya juga tinggal di situ gitu. Nah terus itu tadi permasalahan untuk sulit bahkan cari talent sudah tersolusikan ya. Nah sisi lain udah nyaman sebenarnya single factor, tapi kayak nggak ada progres ya. Sebenarnya kembali lagi ya soal single factor atau mau nge-team itu pilihan teman-teman semua. Saya pun juga nggak mau ngejudge teman-teman yang single factor tuh wah egois, mentang-mentang udah bisa sendiri terus nggak mau berbagi kebermanfaatan, buka lowongan kerja jadi jalan rezeki buat orang lain. Nggak juga, karena nggak semua orang tuh bisa nge-team juga teman-teman. Nggak semua orang tuh nyaman untuk nge-lead sebuah tim. Dia pengennya kerja terus gitu loh, pengennya dia ngedesain terus, ya entah sampai kapan nanti ya, sampai umur berapa, dia pengennya kayak gitu terus, ya nggak apa-apa juga, toh itu kan jadi pilihan ya, pilihan masing-masing, kayak gitu. Tapi ya konsekuensinya yang harus di handle adalah ya jadi nggak bisa istilahnya bereksplorasi kemana-mana kayak gitu, karena terikat tangannya, ya nggak, terikat tangannya untuk kerja terus di teknis, di lapangan gitu loh. Sehingga saat aku pengen riset ini dan mau nyobain desain kategori ini kayaknya bagus ya. Tapi saat mau latihan riset, ada job lagi, garap job project gitu kan. Udah selesai, belajar lagi, ada lagi. Gimana mau berkembang susah kan, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, bismillah dicoba aja dulu, nanti dievaluasi. Karena terkadang tuh pikiran aja sih yang bikin susah untuk berkembang itu pikiran kita, kekhawatiran kita yang nggak beralasan. Jadi maju mundur gitu. Iya nggak ya, iya aja dulu nggak apa-apa. Kalaupun itu rugi, jadikan ruginya itu adalah biaya yang kita harus bayarkan untuk belajar. Dan belajarnya itu kan langsung ya, belajar dalam sebuah kehidupan, nggak bayar kelas. Jadi misalnya kita nombokin gaji, wah bulan ini nombok ya. Ya anggap aja itu kayak bayar e-course gitu, bayar kelas. Tapi ini real, benar-benar dalam kehidupan kayak gitu. Nah berarti kan tugasnya nanti gimana? Udah mulai banyak mendelegasikan kerjaan-kerjaan teknis dan mulai fokus ke kerjaan-kerjaan strategis kayak gitu. Dan alhamdulillahnya atas izin Allah juga sekarang saya ini di titik di mana udah hampir nggak ngerjain kerjaan teknis, apalagi ngedesain. Wah udah jauh, ya nggak sama sekali ngedesain udah nggak sama sekali kayak gitu. Kalaupun ngasih saran, masukan, kritik bisa lah ya, ala-ala komentator bola lah ya, bisa ngeritik, wah kayak gitu aja nggak bisa ngegolin, tapi disuruh ngegolin sendiri belum tentu dia bisa ngegolin kayak gitu. Oke, itu tadi dari Mas Dwi Febrianto. Oke, lanjut. Nah ini Mas Fani atau Mas Suryo Waing. Akun kesuspend, mencoba ikhlas pelan-pelan jebul angel. Ya gitu ya Mas ya, Mas Fani Suryo. Jadi memang itu pernah tak alami saat salah satu akun di kontes namanya Crowdspring dulu tuh kesuspend gara-gara akun PayPal saya itu dipakai sama temen yang temennya itu kemudian melakukan sebuah pelanggaran di situs tersebut. Akhirnya kena semua tuh akun-akun yang punya PayPal sama, termasuk saya sendiri gitu kan. Nah, tapi dari situ terus saya dapat hikmah yang luar biasa. Saya kemudian coba di tengah kekalutan itu terus gimana nih apa segala macam. Nah, saya sampailah ke satu postingan yang postingannya itu adalah postingan share earning. Waduh, pro kontra kan. Tapi share earningnya bukan angka sih, bukan screenshot earning bukan, tapi bangun rumah. Nah, ada desainer logo bangun rumah. Tak cek toh, emang mainnya di mana nih kok bisa bangun rumah? Oh, di logo turnamen. Nah, akhirnya saya daftar dan alhamdulillah malah itu jadi kebuka luas ya. Rekor sebulan pernah menang 13 kali. 13 kali ya. Jadi itu mungkin kalau di total tembuslah $3.000 tuh ada kali. 4.000 dolar mungkin ya. Nah, kembali lagi akun suspend tuh mungkin ada hikmahnya. Nah, coba jenengan cari hikmahnya tuh apa ya kan? Mungkin disuruh lebih banyak quality time sama keluarga atau mungkin ada peluang desain lain yang sebenarnya mungkin jenengan sendiri nggak pernah melihat itu sebagai peluang dan nanti coba gara-gara ini kesuspend akhirnya fokus ke situ misalkan dan itu ternyata menghasilkan, kenapa enggak gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bukalah pintu rezeki
desain online itu sebanyak-banyaknya, karena kita nggak tahu dari pintu rezeki mana yang Allah salurkan gitu. Saya tuh pernah buka satu akun namanya di People per Hour itu. Itu saya cuma buka akun doang loh, ngisi informasi akun di situ, cuman ya my name is Aryo apa bla 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 gitu. Terus apa namanya? Ini adalah alamat emailku, ini portofolioku segala macam. Masuk ke email tuh. Nah, habis itu ada project kayak gitu, jalan bareng kayak gitu. Nah, kan kita nggak tahu tuh. Padahal itu cuma buka email, itu cuma buka akun doang loh. Buka akun terus majang portofolio di situ sama data diri. Ada masuk. Ya makanya coba aja lah, dibukain semua tuh pintu-pintu rezeki desain online. Kalau perlu dicoba juga. Kalaupun nggak bisa nyobain, cari orang yang bisa, misalkan kayak gitu. Yang penting kita tahu cara ngejualnya. Oke, terus Mas Randy, pengen pensiun dari dunia internet, ilustrasi, desain, mendesain sosial media. Tapi bingung mau apa setelahnya. Masih aja bingung, apalagi saya ya. Iya, itu akhirnya kembali ke passion sih. Mas Randy sendiri passionnya apa? Nggak seneng sepedaan gitu, ya berarti mulai membangun komunitas komunitas sepedaan yang kemudian di situ mungkin bisa jadi kolam untuk jualan spare part dan lain sebagainya, atau mungkin ya joinan lah gitu lah, misalkan buka-buka sirkah apa kayak gitu loh. Jadi memang harus banyak main sih kalau misalkan pensiun dari dunia internet, karena kayaknya berat banget sih pensiun dari dunia internet. Setiap hari kita pakai internet ya. Mungkin cari uangnya ya, kayak gitu, cari uangnya ya. Nah, terus dari Putri Alfiani, alhamdulillah bersyukur selalu. Siapa tahu Fiverrku yang udah sepi 2 tahun bisa rame lagi. Amin. Nah, ini bagus nih. Jadi dia walaupun sepi tapi tetap alhamdulillah ya kan. Dan terus berekspektasi ya kan? Terus berharap. Karena istilahnya itu Allah bersama prasangka hambanya. Jadi nggak apa-apa, istilahnya kita mensyukuri aja apa yang ada, yang udah Allah kasih sekarang, plus kita juga berharap supaya akun-akun kita bisa kembali kayak dulu lagi dan sebagainya, atau bisa jadi dari arah sumber lain kan kayak gitu.